Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ayub. Saya merupakan mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Saya membuat video ini untuk memberikan sebuah edukasi tentang dan prakteknya sekaligus tentang aplikasi Powtoon dan juga tata cara dalam penggunaannya. Karena memang ini adalah sebuah media yang mungkin jarang sekali guru-guru dengar dan ini juga hampir sama dengan Canva, tapi hanya ini fokus pada template dan juga videografi gitu. Ini bisa digunakan juga dalam media pembelajaran di dalam kelas. Oke, nanti penjelasannya akan ada dikit penjelasan tentang apa itu Powtoon, mulai dari sejarahnya, kemudian aspek-aspeknya, dan kekurangan dan kelebihannya. Setelah itu nanti em, kita akan belajar bersama-sama tentang isi dari aplikasi Powtoon tersebut. Oke. Oke, yang pertama saya ingin share screen. Oke. Oke, jadi judul pada hari ini kita akan bahas soal analisa komparatif penerapan platform Powtoon dalam aspek konten, pedagogi, dan juga nilai agama Islam. Karena kita fokus pada pendidikan agama Islam dengan menggunakan aplikasi Powtoon dalam pembelajaran. Next. Apa sih aplikasi Powtoon itu gitu? Yang pertama, aplikasi Powtoon adalah sebuah aplikasi yang sering digunakan oleh yang jarang digunakan bisa dibilang ya, digunakan oleh para guru gitu ya, dalam membuat sebuah video menarik dan juga bisa dibuat juga untuk penggunaan aplikasi animasi kartun. Karena seperti yang kita ketahui, anak-anak tuh sangat suka sekali dengan aplikasi Powtoon gitu. Dan tentu saja aplikasi ini juga akan menyediakan beragam template-template yang bisa digunakan oleh para guru untuk membuat sebuah animasi agar apa? Agar pembelajaran bisa lebih fokus kembali dan bisa dipahami secara bersama. Next. Sejarahnya gitu, Pauton ini eh, didirikan pada tahun 2012 oleh Ilyas Pitanik sama timnya dan rekan-rekannya, yang dimana awalnya itu hanya berbasis web dengan presentasian yang masih sederhana. Kemudian pada tahun 2013 mulai digunakan secara luas gitu ya, mulai dari sistem premium, kemudian secara gratis dan berbayar, dan sering berjalannya waktu, aplikasi ini juga menyediakan beberapa fitur animasi karakter, voice over dan dikembangkan dengan integrasi media sosial. Hingga saat ini pun masih digunakan dalam bidang pendidikan, bahkan tidak hanya pendidikan juga bisnis dan juga di konten digital. Jadi ternyata aplikasi Proton itu tidak hanya digunakan dalam media pembelajaran saja di dalam kelas, tapi juga seringkali pembisnis seperti pembisnis juga menggunakan aplikasi Proton untuk menggunakan presentasinya. Ketika marketing dan sebagainya itu bisa digunakan di aplikasi Proton. Nah, tokoh-tokohnya gitu ya, Ilya tidak sendiri, dia dibarengi dengan tiga orang sebagai co-foundernya, yang mana ada Daniel Zaturanski yang sebagai co-founder Powtoon yang memiliki latar belakang bisnis juga teknologi, kemudian Seth Hoffman yang memiliki latar belakang manajemen, dia juga memiliki peran dalam pengembangan bisnis dan juga ekspansi penggunaan Powtoon kepada publik. Dan terakhir ada Oren Maskovsky yang mana memiliki latar belakang teknologi dan berperang dalam pengembangan teknis dan fitur aplikasinya. Itu dia untuk tokoh di balik Powtoon ya. Kemudian perkembangan aplikasi Powtoon ini tuh seperti yang saya sampaikan tadi bahwa didirikan oleh Ilya dari tahun 2012 dengan rekan-rekannya. Kemudian di tahun 2013 mulai dimarketingkan kepada publik secara premium sampai tahun 2014 sampai itu dikenal sebagai aplikasi presentasi yang bisa menggabungkan antara animasi, teks, dan audio menjadi satu presentasi, dan itu sangat memudahkan bagi para pengusaha terutama ya dalam memarketingkan produknya, dan bahkan bisa juga
pendidikan saat itu juga bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian di tahun 2018 sampai 2019, Pauta ini semakin kuat ya sebagai alat komunikasi visual, bahkan dalam jenjang profesional sehingga perusahaan-perusahaan besar pun itu menggunakan aplikasi ini gitu ya. Karena memang aplikasi itu sangat memudahkan, bahkan ada beberapa fitur-fitur yang bisa digunakan sebagai bisnis, gitu ya, tidak hanya dalam lingkup pendidikan saja. Kemudian di tahun 2020 sampai 2022, karena pada saat itu juga masih COVID-19, akhirnya sistem digital mulai digunakan secara serentak bahkan sampai ramai gitu ya. Sehingga salah satu aplikasi ini, aplikasi foto juga sering banget digunakan oleh para guru dalam membuat sebuah media pembelajaran. Karena pada saat itu juga masih dunia gitu ya, satu dunia eh, terdapat eh, COVID gitu ya. Jadi perlu pelaksanaan daring di situ. Kemudian di tahun 2023 sampai sekarang, Photonya terus berkembang, mengadopsi dengan teknologi-teknologi modern gitu ya. Dan juga sampai sekarang pun masih berkembang gitu ya. Dan memberikan kita template-template yang lebih variatif kembali, variatif lagi. Dalam aspek kontennya gitu ya, tentu saja konten ini sangat mempermudah guru dalam memberikan konten pembelajaran ya, karena aplikasi ini tuh sangat ramah untuk pemula. Jadi buat guru-guru yang tidak memiliki skill mengedit, bahkan tidak punya pengalaman gitu, itu bisa menggunakan aplikasi ini karena aplikasi ini sangat mengandalkan template. Jadi bahkan pemula pun bisa menggunakan gitu. Berbeda dengan aplikasi CapCut ataupun aplikasi Canva yang harus memiliki skill belajar lebih dahulu. Nah, ini kalau aplikasi foto ini tinggal menggunakan saja. Jadi nanti teman-teman bisa lihat nih ya eh, di sesi selanjutnya gitu, sesi prakteknya. Jadi akan sangat mudah sebenarnya. Cuman hanya terbatas gitu. Kemudian aspek pedagogi tentu saja bagi para peserta didik ini akan sangat membantu untuk memahamkan mereka gitu, mereka dalam penjelasan oleh guru tersebut gitu. Karena pada dasarnya peserta didik itu sangatlah menyukai hal-hal yang berbau visual dan animasi ya. Jadi aplikasi foto ini sangat menyediakan hal itu, dan tentu saja terdapat empat kelebihan yang bisa digunakan dalam aspek pedagogi ini. Yang pertama, tentu saja dapat meningkatkan fokus peserta didik karena mereka sangat cenderung menyukai tampilan visual. Kemudian yang kedua, pemahaman gitu ya, yakni membantu para peserta didik dalam memahamkan update materi-materi yang sekiranya itu sangat sulit untuk dipahami. Yang ketiga, daya ingat semakin kuat karena melibatkan pendengar dan juga penglihatan dengan kesan yang menyenangkan. Keempat, dapat meningkatkan motivasi belajar dengan menciptakan belajar yang menyenangkan dan tidak menantang. Itu adalah kelebihan-kelebihan dalam aspek pedagogi yang itu bisa digunakan oleh para siswa. Kemudian penggunaan eh, dalam aspek nilai Islami tentu saja aplikasi ini memiliki keterbatasan sehingga berbeda dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang perlu kontrol kontrol ketat gitu ya, karena pada dasarnya eh, konten-konten yang memiliki kebebasan dan digunakan dengan tidak baik pada akhirnya akan membuat peserta didik bahkan guru itu melihat hal yang kurang kurang berkesan gitu, atau mungkin kurang Islami gitu. Jadi bisa dibilang konten aplikasi Powtoon ini eh, memiliki keterbatasan tersebut dan perlu diperhatikan kembali. Seperti itu. Nah, apa aja kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, kelebihannya itu mudah digunakan, user friendly gitu ya. Guru-guru pemula pun bisa menggunakan itu dan tidak perlu memiliki skill yang tinggi gitu. Karena karena ini juga sangat
baik untuk pemula gitu ya sebelum beranjak ke Canva gitu. Banyak template yang siap dipakai, namun sayangnya, namun sayangnya template itu juga sangat terbatas gitu. Banyak juga tapi premium. Kemudian menarik, bahkan animasi tambah audio dan sangat cocok sekali untuk pendidikan juga presentasi. Bahkan di dunia bisnis pun ini juga bisa dipakai. Kekurangannya online butuh internet stabil karena jika tidak maka akan error dan versi gratis terbatas itu dia. Jadi walaupun banyak template yang bisa dibilang gratis, namun sangat terbatas dalam untuk download. Beberapa fiturnya premium, kemudian bisa berat di perangkat tertentu. Jadi jika guru-guru ingin menggunakan aplikasi ini harus harus menyiapkan perangkat khusus atau mungkin perangkat yang kuat untuk aplikasi ini. Kemudian terlalu template, kurang fleksibel bagi desainer pro. Nah, buat guru-guru yang memiliki pro dalam desainer ini sangat tidak cocok karena emang sangat terbatas, tidak sebebas seperti CapCut bahkan Canva. Mungkin seperti. Oke, kita beralih ke sesi selanjutnya yaitu sesi em, prakteknya. Gitu. Ya, aku izin share. Oke, teman-teman, sebelumnya silakan teman bisa buka Google, ya, tulis ketik Powtoon web. Nah, di sini teman bisa langsung buka, itu www.powtoon.com. Nah, itu em, teman-teman sudah ada tampilan, tinggal login aja. Oke, nah silakan teman-teman nanti bisa buka em, emailnya, terus email, kalau yang sudah punya email dan password. Buat teman-teman yang belum bisa maka teman-teman harus login dulu gitu, login dulu. Nah, perlu diingat teman-teman, ketika teman-teman login ke Tuton itu teman-teman akan difasilitasi penggunaan 5 hari gratis. Jadi bisa dibilang kayak kayak trial, percobaan selama seminggu untuk mencoba aplikasi-aplikasi ini. Bahkan watermark pun bisa dipakai gitu. Kalau tadi kan tidak bisa. Nah, setelah itu teman-teman tidak bisa menggunakan lagi gitu. Oke, nah, saya sudah login, jadi kita beranjak langsung aja ke penggunaan aplikasinya. Nah, ini dia teman-teman, gambaran aplikasi itu, isi dari aplikasi Powtoon ya bisa dilihat hampir sama dengan Canva. Teman ini full full template. Jadi teman-teman yang desainer pro bahkan itu sangat terbatas sekali jika menggunakan em, aplikasi ini gitu. Nah, di sini saya menggunakan akun kampus jadi bisa menggunakan walaupun terbatas juga gitu, dan untuk penggunaannya biasanya bisa mendapatkan lebih dari 30 kredit. Jadi selama kredit teman-teman masih bisa dipakai bisa digunakan. Oke, kita coba periksa dulu gitu ya di create pembuat itu teman-teman bisa menggunakan itu ya. Saya pertimbangkan dulu bisa menggunakan penjelasan animasi, video penjelasan, kemudian presentasi, tempat tulis, video pelatihan, pendidikan, video pemasaran yang biasa buat bisnis gitu ya. Di sini juga template-nya sangat beragam sekali gitu ya. Mulai dari semua template di sini ada buat pendidikan, bahkan bahkan untuk jurusan lain, tidak hanya pendidikan, bahkan bisa dibuat untuk bisnis-bisnis tertentu. Nah, ini sangat banyak sekali template-template yang bisa digunakan. Namun sayangnya template-nya itu premium. Jadi eh selama seminggu itu bisa dimanfaatkan untuk mencoba semuanya, dan setelah itu teman-teman harus bayar karena emang kelemahannya di situ, harus bayar. Bahkan di sini juga ada pemasaran dan penjualan. Di sini juga udah ada untuk promosi dan sebagainya, strategi pemasaran, penjualan. Dan sini juga ada pembelajaran pengembangan gitu. Nah, itu sudah ada tata caranya teman-teman. Oke, coba kita pilih teman-teman salah satu template yang untuk kita coba. Tuh, di sini coba karena saya sudah punya, jadi beralih aja ke sini langsung.
Nah, ini adalah tata caranya teman-teman. Jadi buat guru-guru yang pemula, tinggal bikin aja. Di sini saya coba ketik ya, ketik em, nama-nama malaikat misalnya. Malaikat dan tugas. Ya, kita cari selanjutnya ini. Coba kita tulis apa aja tugas tugas malaikat dan nama-nama dan malaikat. Oke, selanjutnya di sini kita tulis saja malaikat Jibril. Nah, coba next. Saya isi di sini eh, menyampaikan wahyu. Kecil sekali ya tulisannya. Coba kita berbesar. Ya, Rasul. Ya, ya, kita cek sini. Oke, kita isi juga. Kita salin-salin aja. Oke, kita salin-salin aja. Biar lebih cepat. Oke, mungkin itu dulu gitu ya. Contoh, karena kalau sampai 10 kelamaan gitu ya. Kita coba melihat dari sini saja gitu ya. Jadi ini sederhana sebenarnya pembuatannya. Dan ini sangat cocok sekali buat guru-guru pemula. Coba kita lihat hasilnya. Nah, oke, kita stop dulu. Itu sebenarnya itu sebenarnya mesti watermark dan juga mesti pro. Nah, buat guru-guru yang sudah beli, ya kan ada tampilan-tampilan lainnya. Jadi ini tuh aplikasi yang sangat mengandalkan template sebenarnya, karena tidak cocok buat guru-guru harus yang sudah punya skill pro itu desainernya. Jadi sangat sangat apa ya, sangat kurang bagi guru-guru seperti itu. Saya sudah mengedit satu yang bisa guru-guru tonton, dan bahkan teman-teman juga silakan tonton hasil karya saya gitu. Ini dia.
Oke, itu dia eh, contoh dari hasil dari voting itu sendiri gitu. Nah, ada juga tata cara lain gitu ya yang sangat unik buat guru-guru yang ingin simple dengan pembuatan materi. Oke, kita coba buka kembali. Oke, lihat dulu. Oke, next. Kita kembali ke layar dan coba kita menggunakan AI. Dekreasi menggunakan AI. Nah, di sini gitu ya, kita bisa bikin buat klip pendek gitu dan bisa eh, digunakan dalam pembuatan video. Jadi guru-guru tidak hanya menggunakan template, tapi juga bisa menggunakan eh, fitur ini gitu ya untuk pembuatan video ini. Jadi ini hanya satu sesi dalam satu video. Itu kita bikin katakan sini, ketik di sini presentasi versi Disney. Disney. Nah, di sini gitu ya. Untuk ukurannya 16:9, untuk waktunya 4 detik, 4 detik. Coba kita ubah ke 6 detik. Nah, setiap detik itu akan berbayar 8 kredit gitu. Kalau kita pindah ke 7 maka akan bertambah 9 kredit gitu. Tergantung penggunaan kreditnya. Di sini kan saya udah punya 25 kredit karena eh, bawaan dari aplikasinya. Jadi kalau kita menambahkan sesinya itu akan bertambah kreditnya juga. Coba kita bikin presentasi versi Disney dengan waktu 8 detik dan eh, membayar 10 kredit. Oh, jangan-jangan biar hemat. Kita 6 detik aja. 8 eh, 8 kredit. Oke, coba. Oke, ini agak lama jadi bisa kita tunggu gitu ya. Bahkan bisa sampai 5 menit gitu ya. Oke, kita coba skip aja. Ya, kita coba skip aja. Oke, udah jadi. Coba kita putar 6 detik presentasi versi Disney bisa animasi yang bisa digunakan oleh guru gitu ya. Coba kita lihat satu saja. Nah itu dia. Itu udah sangat mirip sekali ya dengan Disney gitu ya. Nah, itu dia teman-teman sekalian juga Bapak Ibu guru yang ingin menggunakan aplikasi ini gitu ya. Ini sangat bisa dibilang sangat membantu bahkan untuk pembelajaran sekalipun. Tapi sayangnya perlu bayar semuanya bahkan dengan membuat video 6 detik saja saya harus mengeluarkan 8 kredit sehingga tinggal 17 kredit. Itu coba kita utak kembali kayaknya bagus sekali gitu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu download gitu ya, kemudian bisa diunduh, kemudian bisa disambungkan dengan klip-klip selanjutnya juga kayak gitu. Jadi bisa dibilang ini sangat rekomendasi sekali untuk pembuatan animasi-animasi itu sendiri. Oke, karena kredit saya sudah terbatas, mungkin tidak akan cukup jika saya membuat sampai satu full. Mungkin saya cukupkan saja sampai di sini. Saya stop share. Itu dulu untuk penjelasan saya mengenai penggunaan mulai dari dasar-dasar aplikasi Powtoon, mulai dari aspek
konten, pedagogi, nilai Islam, kemudian sampai prakteknya. Semoga membantu dan semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.